Halo semuanya, balik lagi di The Podcast. Nah, di sini aku Catherine yang bakalan jadi host kalian di sini. Nah, sekarang ini kita kedatangan tamu spesial. Itu tuh berhubungan sama yang namanya musik nih. Ada yang tahu nggak nih? Jadi, tanpa basa-basi kita langsung aku kasih tau aja kita kedatangan tamu dari Euphoria. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi, mending kenalan dulu nggak sih sama satu gitu ya biar makin dekat. Terus. Kenal makasih saya. Ya bener banget, bener banget. Oke, jadi bisa dimulai nih. Jadi halo semuanya, aku di sini di Euphoria ini aku sebagai vokalis. Nama aku Iva Natasha Saputra, tapi bisa dipanggil Iva aja. Biasanya teman-teman aku juga panggilnya Iva. Nama aku Leroy. Aku gitaris. Oke, perkenalkan semua, nama saya Oliver Dan Bukito, tidak pernah jalan. Saya sebagai gitaris. Semuanya, nama saya Afnan. Jadi apa saja, saya dipanggil Afnan, saya jadi gitaris kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asin Helena Lutito, biasa dipanggil Alin. Saya di sini menjadi gitaris. Ya, perkenalkan nama saya Kristianto Maulana Elim, bisa dipanggil Tian. Saya di sini sebagai keyboardis. Nah, sekarang kan udah berkenalan nih, jadi udah kenal. Nah, sekarang aku pengen nanya-nanya sejarah dari Korea nih, kayak sejarah filosofi. Nah, sekarang sebelumnya filosofi nama Euphoria itu gimana sih? Kok bisa jadi kepikiran pakai euforia gitu loh? Siapa yang menjawab? Iva. Jadi kan pertama itu sebenarnya itu nggak direncanain sih. Oh, ada gitu. Tapi dipikir-pikir tuh ada artinya loh, kayak Euphoria itu kan kayak suasana yang membahagiakan. Jadi dengan harapan dengan kita pakai nama Euphoria, dengan kita yang bernama Aura Bertujuh ini, kita bakal bikin suasana yang bangkit, yang baik gitu. Ada yang mau nambahin mungkin? Udah jawab Iva dulu ya. Oke. Karena itu modelnya spontan ya. Oh, iya. Ini dijelasin kok banyak pun kayaknya udah dijelasin semua. Oke. Thank you banget. Gitu sih. Nah, sekarang mau nanya tuh kapan sih Euphoria itu terbentuk pertama kali gitu loh? Kapan gitu? 19. Jadi terbentuk Euphoria itu awal kali waktu ada acara Agustusan di sekolah. Nah, waktu itu tuh kita masih dengan apalah istilahnya potongan banget gitu loh, kayak sesuai musik dan nggak ada yang membina sama sekali istilahnya. Dan kita bergerak bareng-bareng waktu itu benar-benar lagu adanya itu. Nah, waktu disitulah tercetus mungkin karena sering bareng di event berikutnya gitu. Jadi mungkin tercetus ya nama Euphoria itu ya, kayak spontan gitu. Gitu sih. Nah aku mau nanya nih Kak, yang awal ngajakin buat bentuk Euphoria Group ini siapa sih kayak? Kok tiba-tiba apa langsung bareng-bareng atau ada yang kayak ngajakin satu orang gitu? Ya, jadi awal terbentuknya Euphoria itu tahun 2022 waktu Agustus, dan yang mencetuskan pertama untuk bisa gerak nih Euphoria itu sebenarnya nggak ada salah satu, sama bareng-bareng gitu. Jadi kita sama-sama orang yang pengen ngeband gitu, ibaratnya ya aku juga pengen ngeband, kenapa kita nggak buat band bareng gitu. Jadi kayak tujuan yang sama gitu. Nah itu, jadi satu tujuan bersama-sama gitu. Jadi terbentuklah Euphoria. Tadi kan udah tulis mulai lagi sejarah. Ada nggak sih selama perjalanan kalian di Euphoria itu benar-benar sesuatu yang kan dekat nih persahabatan gini, ada nggak sih kayak malahan itu teman-teman itu pasti ada ya biasanya. Itu pasti, dan
itu aduh ya jelasin itu ya pasti di setiap nggak cuma sebuah band, pasti teman antar teman aja ada masalah gitu, apalagi sebuah band yang orangnya banyak gitu, beda pendapat itu pasti. Dan ya gimana cara ngadepinnya, kita untungnya kita punya pembina akhirnya, karena itulah kita jadi sama-sama bisa berpikir loh, ada yang membimbing kita, ada yang kasih kita jalan, jadi kita mikirnya tuh nggak campur aduk. Kalau kita nggak ada pembina, otomatis ya kita sama-sama waduh kemana nih jalannya gitu ya, sama-sama ngumpul-kumpulan gitu, jadi satu ibaratnya ya nggak ada yang mau bimbing buat nyari jalan keluar, kita nyari jalan keluar sendiri aja nggak tahu kemana gitu, pasti ada. Berarti dulu itu kayak benar-benar di kos gitu ya kalian Iya. yang mana nggak ada siapa-siapa jadi sendiri gitu keren banget Ya, sih. Itu keren banget sih, salut. Nah ini kalau boleh tahu akhirnya kalian kebentuk keluar ini kan berarti sendiri, berarti belum ada ekstra gitu sebenarnya, berarti pas itu apa udah sih ya. udah cuma buat ini ya berarti Euphoria ini kebentuk sendiri karena dari ekstranya itu Ya, Iya, bisa dibilang gitu ya. makanya itu dari anak-anaknya sendiri kan kepengen main band gitu. Nah, tidaklah ada acara waktu itu, kebetulan ada acara. Nah, ya, sekolah. Gitu. terus berarti kalian ini pas ke bikin grup nih terus ngomong ke akhirnya ngomong ke guru nih kayak masih tahu gini gimana sih reaksi gurunya, berarti langsung kayak oh setuju gitu apa gimana tuh pas dulu Yang paling baru. Itu berarti dari guru gitu ya. ya kayak gimana sih reaksinya dulu ngeliat kalian yang dengan bareng-bareng gitu loh mau membentuk grup Euphoria sendiri tanpa ada disuruh gitu, kayak apakah langsung setuju gitu? Pastinya sih mungkin senang ya, Iya. senang ya. Aku berharap ke guru-guru supaya yang nonton podcast ini, kepada kalian senang dengan keberadaan kita, merasa bangga dengan keberadaan kita. Mungkin nggak dengan Euphoria ya, tapi dengan saya ya. Iya, secara personal mungkin ya, saya ya sendiri. Nah, ya mungkin saya harap buat guru-guru sih bisa bangga dengan keberadaan Euphoria dimanapun kita lomba gitu, festival di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Aku harap sih makanya gitu bangga gitu. Mungkin pasti bangga sih kayaknya. Ya apalagi kalian itu terbentuk dengan kemauan sendiri, ini kayak sesuatu yang keren banget gitu loh, bisa dibentuk sendiri tanpa disuruh. Tanpa disuruh berarti. Iya, tanpa disuruh kayak keren banget gitu loh mau. Oke, nah tadi kan aku udah nanya kalau yang perkenalan gitu ya. Terus aku pengen nanya dong kalau keseruan kalian di Euphoria tuh gimana sih gitu keseruannya? Keseruannya. Seru. Oh, sebenarnya saya punya temen nih, pengen cerita buat ini namanya apa? Cerita gimana nih Kak? Keseruannya apa, kita pernah ngapain gitu loh. Iya, ngapain aja di Euphoria selama ini? Keseruan yang pertama tuh mulai dari kita main bareng ya. Main bareng lumayan karena kita sering kumpul jadi Emang kita kalau main bareng? kita sering kumpul tuh jadinya kayak nyatu gitu loh, kayak ada yang sama gimana chemistry-nya bagus. Terus paling seru sih kalau lagi festivalan. Sebelum festivalan itu kita Ritual dulu pasti ya. rame ya. Ritual dulu kita berdoa bareng-bareng udah pasti sebelum naik panggung walaupun saya berbeda. Mengikuti zaman. Kita bergabung-gabungan. Kenapa jadi rasis? Biasanya kita lagi ngomong kayak Nah, dari itu sebelum festival mulai pasti kita ada serunya, ada historinya di semua festival pasti. Terus ya Itu dukanya antar dulu. liburan, paling seru kalau liburan. Ada liburan bareng. Habis festival biasanya kita kumpul-kumpul kalau nggak liburan. Pergi kemana gitu ya. Ya. Kita pernah ke pantai. Pantai. Kita pernah ke pantai. Sedih banget sih, tapi aku ada aja. Aduh, Sedih banget. sakit gitu. Sakit gitu. Kita ke pantai itu
berpartisipasi. Iya. Pengalamannya jadi nambah pengalaman di luar kota. Ah. Terus itu lumayan festivalnya siang-siang Dukanya banyak ya. dukanya banyak Banyak. banget. Terus kayaknya dukanya cukup di situ aja. abis festival baru kita liburan ke pantai. Pantai jenis ya. Jenis. Jadi apa? Mancing. Nah, jadi waktu jadi sebelumnya suka dukanya tuh jadi satu di situ loh waktu di Kebumen. Jadi ada dukanya panas banget, yang ngaret juga ada gitu, yang ngaret. Tapi walaupun itu habis itu kita selesai kan nih jam 5 sore gitu. Lagi refreshing nih. Nah, setelah permisuhan semuanya udah dikeluarin, kita yang keluar jalan-jalan nih. Jadi suka dan duka dari event itu tuh jadi satu gitu. Banyak banget. Keren lah waktu itulah. Walaupun ya habis itu mungkin kita nggak dapat apa yang kita inginkan, tapi maksimal kita dapat pengalaman. Selain kita juga menikmati. Yang paling penting adalah kita dapat konsumsi dari Mama Afnan. Saling dulu sama sepuh. Ahli gak dia? Aduh, itu yang kedukaan sedih nggak terbuka. Gitu loh, bubar. Ya, lah. Nah kan tadi udah tuh, terus kayak aku dengar ada yang ngaret nih. Aduh. Susah gak sih kayak kalau kalian udah euforia? Euforia, Terus pasti aku ngaret. ngaret semua. Iya, itu namanya ngaret sebenarnya. Isinya orang ngaret semua. Kita semua ada. Termasuk saya. Tuh. Berarti di time management ya, gimana Ya. sih kalian nge time management antara kayak kalian latihan? Nah, itu makanya kalau latihan jam 3 kita ngomong jam 2. Oh, Kita tuh kalau latihan bookingnya ke studio jam 3. Tapi aku ngomong ke teman-teman, ibaratnya aku yang booking nih. Iya. Aku ngomong ke teman-teman nih jam 1 kalau nggak jam setengah 2. Oh gitu, jauh banget ya, hampir sejam jaraknya ya. Mungkin kalau tadi yang nanya apa tuh tadi? Itu time Saya management. manajemen. Iya. Itu bisa dari Tian. Ini aku mau tanya nih, kayak time management kalian buat sekolah juga gimana sih? Oh, pernah. Aduh, apa lagi? Iya, iya. Oh, sangat. Perfect lagi. Ya, sebenarnya kan dari aku sendiri punya banyak teman ya, dari sekolah, band, pelayanan di gereja juga. Nah, pasti kalau misal time management ya, itu dari masing-masing kita, gimana cara atur waktu kita sendiri, jadwal kita sendiri. Walaupun rasanya pasti capek banget karena banyak banget, tapi kalau misalnya bersama sama teman-teman ini, Oh iya. Oh iya, anak pendeta kita satu ini. Oh, Wah. Kenapa aku bawa pendeta? Tadi kita tuh bawa agama terus. Makan di pentar nonton ya. Bukannya jadi euforia itu ya harus memberitahu apa-apa. Gitu. Alasan masuk di variasi. Tuh. Syarat. Tapi kok harus nama bapak gitu? ya nggak tahu ya kalau misalnya di sini pasti nama orang tua kalian itu nggak aman. Oh gitu ya, jadi harus siap-siap mental. Harus banget. Biar menang. Minimal 10 kali ya sebutin lah. Ya, 10 kali itu biar apa semua ya. Tuh ya. Gitu. Nah, terus Apa tuh? Gimana Manajemen manajemen? Oh, aku ya aku juga kayak yang sih dari sekolah juga, di band juga, sama ada di gereja. Nah, karena aku sering banget kebentur dalam pelayanan gereja, jadi aku juga punya apnan di sini. Nah, tapi karena banyak kegiatan juga, akhirnya aku juga jarang ikut gitu kan. Jadi ya lebih apa sih ya? Lebih ya. Jadi kadang kayak aku merasa kejauh sama mereka gitu. Oh gitu. Dekat kok. Ini jarak kayaknya sekarang dekat banget ya. Lagi dekat banget ya sekarang ya. Dekat banget nih, gak ada jarak. Apa tadi? Time managementnya? Ya, ini masuk-masuk aja loh. Iya. Oh, boleh sih. Boleh. Biar biar. Oh, boleh semua. Mungkin buat Persona. dari ini semua, kayaknya aku yang paling buruk. Oh, paling ayo. Kurang-kurang. Ada ini.
Mungkin kalau buat latihan aku on time biasanya kadang ya on time, seringnya on Ada time. ya. Kadang Seringnya on time, seringnya on time. Tapi kalau buat time manajemen aku ngatur waktu buat euforia, buat sekolah sama buat yang lain itu yang paling baik karena kalau di sekolah terus kita ada festival kita biasanya dapat dispen, nah itu aku gunain dispen buat keluar dari pelajaran kelasnya. Aku paling sering. Maaf ya Bu Guru, ini Iya, guru bisa Maafkan. kita kayak ikutan. Aku sering buat bener. Apalagi ini gimana nih kita kayak Aku tuh tipenya bukan yang bolos gitu. Maksudnya bolos pelajaran bukan. Yang kayak aku nanti enggak. Aku lebih baik bolos dari pagi. Tiduran. masuk ya. Oh bener paling buruk. Ya begitu lah. Jadi jangan gitu teman-teman dan sering kali tuh aku kayak aduh kenapa sih gitu ya kan. Kayak kok gini terus aku lagi struggle jujur aja di situ. Gimana cara memperbaikinya ya mudah-mudahan didoakan oleh teman-teman di sini supaya bisa lebih baik lagi semuanya. Ya dari kan. Aku sih gak pernah telat ya. Yang bilangannya tuh dia ini, bilangannya juga bumber ini dia. Nama ini nih udah cowok ini ya bang. Tahu lo cinta ya. Aku gak pernah ngaret, aku ngaret paling di antara Satu 8 jam. festival sama syaratnya paling 5-4 lah. Dari 8 festival gitu. 54 apa itu 90%. Festivalnya 5 mana 4. Iya. Ya, karena ya mungkin kalau seringnya kalau sebelum event itu biasanya kita ngumpulnya tuh sekitar beberapa jam sebelum hari H tampil. Nah, pas beberapa jam ini biasanya mereka semua udah ngumpul. Nah, sedangkan aku nih, ya, nanti tanya Nima sendiri. Tapi sering banget. Nah, tapi ya fine lah karena mereka Sebenarnya sudah. sebenarnya bisa on time. Nah, sebenarnya saya bisa online. Tapi ini kenapa salah personal antara kita? Aduh. Tapi apa? Aku juga nggak pernah telat. Oh iya. Begitu. Aku nggak pernah telat, tapi aku datang 6:58. Keren ya? Oh, jadi tipis-tipis lah ya, tipis-tipis. Nah, Ya sih emang gitu sih. tapi aku di Kebumen juga aku nggak telat. Datang jam 8 pagi. Apa? Wah, ini personal sudah. Ini Kemudian habis podcast. Ini nanti malah jadi personal yang bukan podcast ya malah ya. Iya, Udah semua. udah semua ya berarti ya. Aku itu ya. Nah, sekarang kan kita udah nanya-nanya tentang sejarah, terus habis itu nanti tuh aku kayak tanya ke lebih ke skill kalian nih, ke skill kalian masing-masing gimana sih gitu. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu ya kawan-kawan, kita minum dan istirahat sejenak terus lanjut lagi. Oke, tadi kan kita udah gitu ya, udah break sebentar, kita mau balik. Lanjut lagi. Oke. Oke. Beri muka dulu. Oke, sekarang. Nih. Nah, ini kan tadi aku mau ngomongin tentang skillnya, tapi aku baru kepikiran nih kayak emang kalian di Korea ini membernya gini-gini terus dari awal? Apa ada yang berubah kayak gitu? Ini dia. Mungkin yang dari mana nih? Dari siapa? Itu kan mau menjelaskan pertama generasi pertama nih, Generasi pertama kita. generasi Oh iya, pertama. oke. Jadi tadinya tuh yang generasi pertama emang benar-benar awal banget Agustus tahun 2022 itu ada Iva, vokalis, Leroy, gitar, aku, terus ada Alin. Nah ini baru yang masih ada nih kita nih berempat. Tadinya ada, oh iya ada satu lagi Pondra yang gak ikut karena berhalangan pada kali ini. Terus ada Om Melvin yang udah graduate istilahnya. Terus ada Ezer yang awal banget itu, yang udah graduate juga. Nah terus ada siapa lagi? Udah ya. Nah terus tadinya kan karena yang
Ali ini berhalangan mungkin di setiap kesempatan event gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus istilahnya backup satu anak nih, kira-kira siapa ini kan. Dan ternyata anaknya itu lebih dulu pengen join, ibaratnya ngemis-ngemis gitu lah. Anaknya itu justru yang ngemis duluan sebelum kita butuh seseorang. Siapa entah itu Tukang kabel kita semua itu. Jadi karena nih emang dari dulu pengen ikut. Semangat. Dan bisa puji Tuhan bisa yang menggantikan Ali dan Ali saat bersyukur bisa digantikan. Ali bersyukur saya bisa menggantikan ketika posisinya mungkin nggak bisa hadir di setiap event, ada Afnan. Begitu juga ketika Afnan nggak bisa, Ali. Jadi Karena kita juga egois. Kalau misal kita nggak bisa ya ada ini, kalau nggak bisa ada aku. Jadi tidak boleh memaksakan pendapat sendiri, kehendak sendiri. Iya, benar-benar bisa ya. Itu asal usul member ya. Oh ya. Terus Satu lagi. Jadi pada kesempatan event Valera waktu itu yang diadain oleh Black Shoot Entertainment di Madamaning. Nah itu terakhir kita show bareng Om Melvin. Dan setelah itu kita sempat kepikiran nih mau cari ganti siapa. Dan di situ waktu itu kita udah ada pembina nih. Nah pembina kita Mas Kiki Jum, Kiki sudah toko. Kasih jalan kita lewat ekstra karena ada anak ini si Nia. Tapi ya udah ya. Untuk puji Tuhan sekali ada yang bisa hadir Melvin dan juga skillnya bermain-main yang jelas. gila, keren banget sih. Jangan nangis. Dan sebelum ini ada dia soalnya cukup dramatis ya. Cukup sih, emang Iya, aku kan sedih, cuman aku lebih sedih sih kayaknya sih. Waduh, berapa tuh? Berarti ada kesedihan tersendiri ya. Ya, gitu ya. Mau curhat ya? sesi curhat di sini bawahnya. Oke, berarti gitu ya. Itu masalah. Oh jadi gitu, review banget ya ngejelasin. Oke, jadi kan tadi udah ya sejarahnya udah berarti udah lengkap ya semua sejarahnya kita udah bahas gitu. Nah sekarang aku mau nanya tentang skill, tapi lebih ke personal sih kayaknya sih. Nah kalau kalian ini suka musikan atau nyanyi kayak gitu tuh sejak kapan sih sebenarnya? Berarti kalau vokalis suka nyanyi gitu ya? Iya, nih yang main musik nih sejak kapan tuh? Jadi aku? Iya dari Dan kalau aku dulu emang suka gini sih dari TK apa ya? Dari lahir. Oh iya, dari dari nggak peduli gitu. Sudah suka nyanyi. Bahkan pas aku awal udah berada loh. luar biasa banget. Agak sombong sedikit ya. Sombong dikit pengaruh tuh, Ya terus akhirnya SD aku ngembangin lagi, SMP ngembangin lagi, SMA akhirnya ketemu sama Banyak yang baru. pokoknya nggak expect lah intinya ketemu sama mereka. Terus aku bisa ngomong dia. Ya, nah Kalau aku sih dulu mulai sebenarnya dari TK juga sama. Udah deh, Kak. Iya, sebenarnya pas dari TK. Dulu pas TK aku pernah diikutin sekolah buat lomba nyanyi. Oh, Logonya jualan masuk orang ya. Udah masih TK ya, masih TK. Nah, pas TK tuh masih nyanyi lagu kebangsaan. Itu lomba bener-bener aku nggak bisa melupakan lomba sih. Wah, aja situ alhamdulillah gak juara. Akhirnya aku stop dengerin musik karena emang bukan passion gue di musik. Tapi lama-lama pas kelas 6 SMP, aku mulai dikenalin sama lagu-lagu klasik. Kayak lagu-lagunya Frank Sinatra, dia dari Papa, playlist Papa kayak gitulah. Terus akhirnya pertama kali aku kenal musik itu drum. Oh, ternyata malah drum. Ternyata malah drum. Itu kenapa gitu? Kok bisa? Karena gak ada main drum. Di SMP. Di SMP. Nah, akhirnya aku coba main drum, udah beli basic-basicnya. Terus pas semester depannya aku disuruh main gitar. Karena itu justru tuntutan ya? Iya, malah karena gitarisnya pas itu udah
Ini sebenarnya apa ini? Terus ya lama-lama di gitar juga aku lama-lama passion juga kayak Aku malah nggak tahu ini tadinya siapa gitu, tiba-tiba dari gitaris tiba-tiba jadi drum ini kan ceritanya. ya gitulah ya, jadi aku lama-lama passion di gitar, mulai ngedengerin lagu-lagu yang aku arahnya lebih ke arah rock sama punk gitu yang wah aku tetap asik gitu. Punk ya? Punk terus habis itu biasanya tuh dulu expect bakal bikin band ya, cuma akhirnya kita bertemu dengan manusia-manusia super ini, kita bisa bikin band bareng gitu sih. Top deh. Jadi pertama ini soal skill awal main musik ya. Iya. Ya, jadi awalnya itu karena aku emang udah hidup di gereja, dari awal udah dibawa ke gereja, diajarin papa main musik. Nah, jadi emang dari awal aku wah ini keren nih gitu, passion ini keren gitu. Jadi papa main musik, aku liatin, oh iya main drum. Gitu. Aku awal emang tertarik banget sama drum. Nah akhirnya coba-coba main gitu di studio, bayar 15.000 mas main sendiri gitu pakai HP colongin kita main gitu. Nah itu awal banget main musik, kelas 1 SD gitu. Kelas 1 SD udah mulai drama-drama gitu. Terus kelas 6, nah kelas 6 ini udah mulai tertarik sama gitar gitu, jadi pernah main gitar juga. Terus awal event tuh waktu SMP itu udah mulai ikut event-event festival sebelum sama mereka ini juga. Akhirnya sampai SMA aku ketemu mereka, akhirnya main drum bareng mereka di SMA Bulan. Bareng di Euphoria. Oke, Afnan selanjutnya. Dari main musik aku awal itu sukanya gara-gara lihat Euphoria ya. Pakaian bisnis ya, pakaian bisnis. Karena aku belajar gitar itu habis lihat Euphoria main. Wih, Baru role model. kayaknya bulan September tahun lalu, Ya. 2022 itu baru belajar main gitar. Baru belajar 2 bulan, habis itu aku minta masuk ke Euphoria. Itu yang bisnis ini. Ini boleh masuk ke Euphoria karena pas itu juga ada Alin yang halangan gak bisa ikut festivalnya, jadi aku gantiin Alin. Jadi aku bisa masuk ke Euphoria dan bisa main gitar. Aku karena papa pendeta kan, jadi dari kecil juga udah ikut kemana-mana. Nah, papa itu passionnya emang di musik, bisa keyboard, bisa gitar. Jadi awalnya pun aku nggak suka musik, aku suka lari. Oh nggak lari ya. Terus akhirnya kelas 2 SD-an gitu di lesin piano. Cuma karena di piano itu kayak bukan passionku dan aku malas sama gurunya. Nih, karena gurunya kalau aku udah bisa main dia tidur. Loh, berarti aku kayak kalau nggak apa diubah ya pak. Iya. Nah, habis itu berhenti kan, masuk SMP. Aku lagi tertarik sama gitar karena juga main gitar, papa main gitar. Nah, akhirnya pas di SMP itu ikut eskul gitar. Nah, dari situ aku akhirnya ikut band juga. Nah, terus kayak tiap Jumat itu ada Jumat rohani, jadi ngiring juga gitu. Terus di gereja juga ngiringin semua minggu. Terus akhirnya masuk SMA ketemu mereka main deh di Euphoria. Terakhir. Iya, kalau aku ya musiknya ya, dari awal-awal pas aku SD kayaknya, aku itu malah belajarnya drum dulu. Oh, drum dulu. Aku dulu ya. Ya. Cuma aku ngeliat passionku bukan di drum kayaknya ya, jadi apa dari kelas 3, kelas 4 udah mulai umum ada keyboard di rumah juga, jadi kenapa nggak pakai kan? Akhirnya coba ditekunin, belajar, terus kesampaian nih waktu kelas 6 SD waktu perpisahan, aku dikasih kepercayaan buat ngisi acara penutupan. Terus lanjut lagi SMP ya, SMP karena COVID jadi nggak banyak kegiatan juga. Lanjut lagi ke SMA, aku dikasih kesempatan untuk bermain bareng teman-teman di Korea. Ya, itu. Ya, terus gini nih, kalian kan punya skill, aku nggak tahu nih, ada nggak sih kepikiran pengen nyoba
mencoba skill baru gitu, entah di musik atau mungkin di luar dari musik gitu, ada nggak sih? Kayak mencoba bakat baru gitu ya. Mungkin sama tuh masih ada bakat terpendam yang masih belum ditemukan gitu. Kayaknya bakat yang nggak emang bakat lebih baik dipendam. Tapi kayaknya mungkin dari kita mungkin bakat ya yang bakatnya belum lagi dosa itu. Nah, mungkin bakatnya dari bukan cuma dari aku, mungkin ada yang bakatnya mungkin yang nggak bukan bakat sih, emang kayaknya kepengen bisa, istilahnya kalau aku tuh kepengen bisa main bola ibaratnya, terus banyak sebenarnya kalau kepengen dong mah banyak. Kayaknya banyak tapi dicobain nggak jalan ya. Nggak bisa gitu. Lu apa? Gua mah ya. Gue itu ngomong santai. Enggak. Masuk. Ada pengen lain dari perjalanan musik, aku juga pengen kayak bisa balap mobil kayak apa kayak otomotif gitu. Pengen kalau bisa ini di otomotif. Coba. Pengen apa? Jadi pendeta. Aduh, kalau pendeta sulit ya. Sulit ya, Jadi anak pendeta, jadi kayak tidak dulu ya malah anaknya malah jadi Marah ya. capek ya, banyak tuntutannya. Kalau aku sih nggak ada yang aku pengen sih, kayak lebih nggak, yang penting pintar aja di pelajaran Oh gitu. Jadi lebih pengen fokus pelajaran juga. ini kalau boleh cerita nih. Gimana nih? Gimana? Ya, aku sering berpikir ya, keinginan ya, jadi orang kaya. Orang kaya instan gitu loh ya. Oh instan. Pas apa lulus kuliah, Wow. dapat duit, iya, cuman di mobil ini itu langsung kan. Nggak mau gitu soalnya. Kecepatan juga bisa. Waduh. Ini gimana? Oh, kenapa? Udah dengar? Semua. Oh udah ada. Aduh. Apa dia? SMA kan fokus sekolah aja. Nggak perlu saya merasa jadi Tahu-tahu besoknya dia punya apa? Terus jadi besoknya dekat sama dia. Waduh, amin dah. Amin kan? ya ini Oke. Kalau dari aku sebenarnya pengen nyoba ini kayak masak gitu. Oh masak? Ya, cuman berhubung aku cuma bisa bikin mie goreng sama dadar telur, jadinya aku nyanyi aja deh kayaknya. Jadi aku pengen jadi orang kaya aja sama kayak dia. Karena itu deh kalau orang kayak skill editor ya. Kalau skill yang pengen aku coba sih, aku pengen nyoba kayak misal main gitar tapi keyboard. Nah itu gitar tapi kanan gitu loh, jadi yang bisa Inovasi dalam inovasi gitu. Kalau enggak aku juga pengen punya skill bikin rumah. Apa tuh? Skill Bangunin rumah gitu. Iya numpang. Oh, Biar kalau misalnya ada yang rusak apa bisa benerin sendiri, bisa minta tolong orang lain, bisa bayar. Skill rumah tangga gitu. Itu biasanya otomatis nanti kalau aku udah punya istri, biasanya otomatis bisa. Iya kan? Iya. Iya. Tapi aku skill. Amin lah, amin. Biar boleh nikah Kita juga amin loh. Kalau nikah itu minimal 20 tahun, udah siap secara finansial dan mental. asik. Terus yang paling yang aman-aman aja lah, paling apa bisa nyetir pesawat dari kerja. Oh iya, soalnya belum banget sih. Oke, thank you nih. Udah dari cerita-cerita, sekarang kita mau lanjut ke sesi selanjutnya ya. Tapi sebelum itu, kita mau minum dulu nggak sih? Haus nggak sih? Haus. Minum dulu ya. Oke. Motor. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, tadi kita udah habis break bentar ya, minum-minum gitu, atau malah ada yang makan juga nggak apa-apa lah ya. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalian kapan sih di Korea ini pasti sering tuh lomba-lomba nggak sih kalian ya? Nah kalian tuh mulai ikut lomba tuh kapan sih mulai ikut lomba ya? pas pertama kali banget ya. Pertama kali banget tuh kapan tuh? 4 hari setelah kita dibentuk. Wah, Berarti Agustus ya? Agustus. Agustus apa? Agustus. Iya, mana nih? Agustus itu Agustus lah, pokoknya bulan Agustus. Nah, diselenggarainnya tuh di Mal Pelayanan Publik Purwokerto. Nah, fotonya. Sling. Jadi Nah, itu dia. terus yang kedua kita FPN. Nah, FPN
tahun kemarin tuh kayak ikut FPN tahun 2022 itu bulan Oktober ya, sama bulan Oktober juga. Dan puji Tuhannya pas itu di Geo Festival itu kita pas itu awal-awal nyoba dan langsung juara 1. Kita nggak dan kita camper udah mau pulang. Iya. Pulang. Karena emang pada awal-awalnya itu kita emang dibangun dengan rasa pesimis gitu. Iya. Plus malah Plus langsung juara 1. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus festival ketiganya kita pas itu di Purbalingga. Betul Kita mulai dari luar kota. Nah, itu langsung ke Purbalingga. Nah, Purbalingga itu sekitar bulan November ke Desember. Itu ulang tahun SMK Negeri 1 Purbalingga. Nah, tapi festival ya. ya itu wah kita baru pertama kali ngerasain keluar daerah Purwokerto bertemu dengan lawan-lawan lain gitu ya dari sebaliknya Mas Cakep lah ya. Tapi di situ mungkin kita belum beruntung, mungkin kita kurang banyak berdoa apa gimana. Kita waktu itu cuma dapat juara 3. Nanti juara ya. Puji Tuhan. Berarti kita harus lebih baik lagi. Iya, nggak bisa juara 1 lagi. Terus Habis itu sudah ada Valera. Nah, itu yang last show dengan Om Melvin. Puji Tuhan di situ kita dapat juara 2. Karena umum. Nah, itu tingkatnya tingkat umum gitu. Jadi kalau bisa belajar mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa kita dapat juara 1 gitu. Tapi kalau umum karena emang luas gak cuma pelajar doang. Kita dapat juara 2, puji Tuhan sekali. Nah, terus habis itu ada apa? Festival KUKM. Itu jadi ada event First show. itu event apa ya? Itu ya. Ada KUKM itu tentang Expo. expo ya, tentang UMKM. Tentang undang-undang UMKM, dan situ kita dapat undangan ya. Undangan langsung dari penyelenggara acara di sana. Kalau kita disuruh ngisi, dan juga kebetulan banget pas itu tuh bener-bener acara perdananya si Tian. Perdana. Setelah dari Melvin, cuma dalam wah cepat lah pokoknya. Gimana? Nervous Cepat, Pak. Nervous ya? Gimana nih? Ayo coba. Oh, lagi sedia. Kayak takut nangis. Pastinya senang lah ya. Senang lah ya. Senang lah ya. Terus juga ya? Iya. Habis itu ada show di Kebumen. Kota lagi. Kebetulan dapat juara harapan 3. Ya masih bersyukur. Syukur. Ya. Karena awal dari kesuksesan adalah rasa syukur. Habis itu ada acara, ada event apa tuh ya? Yang terakhir ya. Habis Kebumen. Qris. Nah, Qris kita dapat Batu Raden. Kita juga tingkatnya umum. Nah, itu kita dapat juara 2 sekali. Nah, habis itu ada CBR, Nah, ya, itu kita dapat juara 1, puji Tuhan. Habis itu itu diadain di Adang Pangrenan di Purwokerto. Habis itu ada Iris Bank. Ya, diadain oleh ekonomi Universitas Fakultas Ekonomi. Nah, tuh kita dapat juara 2 ya. Itu umum juga nih. Nah, itu Habis itu Iya, itu Purbalingga juga sama kayak SMK, cuma bedanya kita nggak di sekolah, tapi kita di suatu event dari bank gitu ya. Ya, Bank Rakyat Indonesia, kita dapat juara 1. Ya. Dan ini besok terakhir ada yang FPN yang sama dengan tahun lalu Oktober, di bulan Oktober ada FPN NRI lagi. Oh, kita doakan biar bisa menang ya. Amin. Oke, udah berarti segitu. Ya. Terus habis itu bentar deh. Itu ada berapa lomba gitu ya? Banyak nggak sih? Banyak ya. Banyak kan? Berarti banyak yang gitu lagi ya. Bingung saya gitu kalau kita gitu. 8 gitu? 9.
Ya bisa terpilih gitu ya. Dan itu keren banget sih, hampir semua Podium lomba tuh menang gitu loh. Iya. Keren banget sih. Nah makanya nih ya teman-teman yang di Bruderan, kalau kalian sudah punya bakat, makanya nih kita di sini udah punya namanya ekstra biar biar kalian bisa ikut juga biar mengembangkan bakat kalian di musik nih. Jadinya cepet Ikut masuk band, guys. ekstra, iya ekstra Ikut band guys. Nah terus dia biar bisa ikut kayak Timurnya ya, di sana lomba lumayan buat nanti kalau kuliah apa bisa gitu ya. Yes. Beasiswa prestasi gitu. Nah mungkin segitu dulu ya kita ya dari podcast hari ini. Nanti kita kapan-kapan lagi bakalan ada podcast lagi dengan tamu-tamu spesial lainnya ya. Jadi jangan lupa tunggu. Jangan lupa subscribe dan like juga. Jangan lupa follow Dan